Tan Malaka pernah berkata, berapapun cepatnya kebohongan itu, namun kebenaran akan mengejarnya juga. Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, saya Josephine Malo, siswa SMPK Santa Teresa Kupang. Izinkan saya membawakan pidato dengan judul Memupuk Rasa Persatuan dan Kesatuan di Era Digital Natives. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita masih menikmati kemuliaan Tuhan dalam bentuk nafas kehidupan. Hadirin sekalian, saat ini kita sedang berada pada masa industri 4.0 yang mana di dalam lingkungan sosial kita sudah terbiasa dengan perkembangan digitalisasi yang cukup pesat, seperti akses internet yang terbuka, penggunaan AI, serta sistem robotika. Perkembangan teknologi dan digitalisasi tidak bisa kita bendung dan batasi. Bahkan saat ini kita sedang dalam tahapan menuju era industri 5.0. Fakta ini tidak bisa dibendung lagi, bahwasanya lingkup sosial kita seiring perkembangan zaman terus berubah. Hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sebelumnya kita hanya memiliki media informasi seperti TV, radio, koran, dan buku yang mungkin sedikit konvensional dan kurang aktual. Namun di era digital ini, sumber informasi bisa kita dapatkan secara lebih cepat dari berbagai sumber, seperti internet, media sosial, ataupun AI. Penggunaan sistem informasi yang semakin cepat ini tentunya juga memiliki sisi negatif yang perlu diperhatikan, karena bisa menjadi bumerang bagi generasi penerus bangsa. Akses informasi yang tidak terbatas bisa menimbulkan konflik sosial apabila sebagai pengguna tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menyaring setiap informasi. Kekhawatiran ini timbul dari pengguna media informasi terbesar, terkhususnya di Indonesia yang memiliki presentasi kurang lebih 60% pengguna media sosial yang dikuasai oleh generasi muda. Hadirin sekalian, penggunaan media sosial di kalangan generasi muda menjadi suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga generasi muda saat ini dicap sebagai generasi yang tumbuh pada lingkungan perkembangan teknologi atau yang sering dikenal dengan digital natives. Namun dalam perkembangannya, perlu adanya literasi digital yang sangat berguna untuk memberikan pemahaman serta batasan-batasan bagi kaum muda dalam menggunakan media sosial. Generasi muda harus memiliki bekal penting dalam mengarungi perkembangan teknologi yang begitu pesat. Tidak jarang kita temukan bahwa orang muda menjadi aktor di balik penyebaran hoaks, termakan isu provokatif, dan menjadi pelaku cyberbullying di media sosial. Fakta ini disebabkan oleh literasi digital generasi muda yang masih rendah, sehingga jari jemari lebih cepat mengetik dibandingkan akal dalam mencerna informasi. Hadirin sekalian, di momen Sumpah Pemuda ini, dengan semangat yang sama diutarakan oleh para pemuda pada tahun 1928, maka di era digital ini, sebagai generasi muda yang tergolong dalam digital natives, kita memerangi aksi-aksi yang tidak sesuai dengan etika bersosial media, seperti penyebaran berita yang tidak benar, penyebaran isu sara, dan tindakan diskriminatif seperti cyberbullying. Mari kita jadikan media sosial sebagai sebuah wadah positif untuk saling bertukar informasi dan untuk menambah dan membuka wawasan.
Kita sebagai generasi muda harus menjadi contoh peradaban dunia digitalisasi dengan cara yang bijak dalam menggunakan media sosial, dapat menyaring, membagi, serta menyuarakan data secara faktual dan aktual, dan dapat mengendalikan ego serta emosional demi terciptanya bangsa yang sangat baik ini. Hadirin sekalian, di akhir pidato ini saya ingin menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital adalah bagian dari rekayasa manusia. Artinya, kita sebagai manusia yang memiliki kuasa akan peradaban ini, bukan sebaliknya kita yang menjadi korban diperalat oleh peradaban dunia digitalisasi. Mari kita bijak dalam menggunakan media sosial sebagai sarana inovatif untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, terlebih khusus bagi generasi muda agar bisa menjadi generasi penerus bangsa yang mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan menuju generasi berkualitas Indonesia emas. Demikianlah pidato yang saya sampaikan. Apabila terdapat hal-hal yang tidak berkenan, saya sampaikan permohonan maaf dan terima kasih. Salve, Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.